Di balik hamparan perbukitan yang teduh, menyimpan rahasia keindahan yang terpendam. Desa Luwung menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Flashback ke sejarah, Desa Luwung itu awalnya mengandung makna hutan ataupun alas ya, kalau orang lokal sini bilang alas. Desa Luwung yang terletak 16 km dari pusat kota Banjarnegara menyimpan sebuah keindahan alam yang masih terjaga. Masyarakatnya yang ramah membuat Desa Luwung menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Desa Luwung memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari sawah yang subur, sungai yang mengalir indah, kebun yang produktif, hingga pemukiman penduduk yang hangat. Ya, istilahnya itu kan kalau dusun satu itu identik dengan dusun Sigura, karena salah satu dukuh di Sigura ada nama Sigura yang namanya dusun Sigura. Kalau dusun dua itu Karangtanjung namanya, ya sama karena salah satu wilayah di Karangtanjung ada nama Karangtanjung sehingga diambilkan untuk nama wilayah dusun. Sedangkan dusun tiga adalah Luwung, itu dari kalau dari kemarin dari dulu itu kan karena istilah kerajaan itulah pusat pemerintahan desa sehingga dinamakan Dusun Luwung. Sebanyak lebih dari 2.115 jiwa tinggal di Desa Luwung yang terbagi menjadi 13 rukun tetangga dan 3 rukun warga. Mereka adalah komunitas yang solid dan hangat. Bersama-sama mereka menjaga tradisi, nilai budaya, dan kebersamaan yang kuat. Sungai Serayu yang mengalir indah melewati Desa Luwung memberikan banyak kesuburan bagi sawah-sawah yang ada di Desa Luwung. Desa Luwung dengan luas 195 hektar terbagi menjadi 41 hektar lahan digunakan untuk sektor pertanian, 30 hektar lahan digunakan untuk sektor perikanan, dan sebanyak 113 hektar digunakan untuk perkampungan. Dengan tambahan 11 hektar merupakan hutan di sepanjang aliran Sungai Serayu. Ekonomi Desa Luwung terpenuhi melalui lembaga pertanian kreatif seperti bertani, berkebun, dan budidaya ikan. Lembaga pertanian ini menjadi kebanggaan Desa Luwung dan telah menerima banyak penghargaan baik di tingkat lokal maupun nasional. Kalau untuk padi, kalau kita kan cuma panen 1 tahun 2 kali, ya rata-rata untuk pendapatan per hektarnya sekitar 10 ton per tahun, hingga untuk luasan wilayahnya kan sekitar 41 hektar, jadi sekitar 410 ton per tahun. Sedangkan untuk pendapatan ikan, karena memang ini kan memang termasuk apa ya, menjadi andalan
unggulan komoditas unggulan di Desa Luwung adalah untuk budidaya ikan, tapi untuk khususnya untuk pembenihan ikan. Kalau kita total pendapatan per tahun sekitar ya kurang lebih angka 1,7 miliar per tahun. Fasilitas publik di Desa Luwung meliputi kantor balai desa, 1 unit ambulans, 6 masjid, dan 5 musola. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, Desa Luwung mempunyai 2 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar, dan 1 madrasah ibtidaiyah. Penduduk Desa Luwung mayoritas memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nuansa religius, seperti pengajian setiap minggu pagi di Masjid Jami, dan anak-anak yang mengaji di sore hari. Di tengah keindahan Desa Luwung yang tak terhingga, muncul sebuah produk unggulan yang memukau hati penduduk setempat, yaitu susu kedelai Luwung. Meskipun desa ini tidak memiliki pertanian kedelai yang melimpah, masyarakat Luwung menemukan cara kreatif untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menciptakan keajaiban dari kedelai. Desa Luwung terletak di daerah dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk keberagaman tumbuhan yang tumbuh subur di sekitar desa. Meskipun kedelai bukan komoditas utama, namun penduduk desa menemukan sumber daya ini sebagai peluang baru. Susu kedelai Luwung menjadi bukti bahwa kreativitas dan kolaborasi dapat menghasilkan produk unggulan. Meskipun kedelai bukan komoditas utama di desa ini, produk ini telah menjadi identitas baru bagi Luwung. Keberhasilan susu kedelai Luwung tidak hanya menciptakan kebanggaan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian desa dengan menciptakan peluang pekerjaan baru. Belum merasakan nikmatnya minum susu kedelai Luwung kalau belum minum di Luwung. Rasa alami, inovasi lokal, susu kedelai Luwung, kesehatan yang tumbuh dari keindahan desa. Kami KPM Luwung, terima kasih dan sampai jumpa. Ubi pocong. Dalam pembuatan ubi pocong memerlukan 1 kg ubi jalar yang sudah dikukus, 1 sendok teh gula pasir, kemudian minyak untuk menggoreng. Cara membuat ubi pocong,
Yang pertama, ulek ubi jalar yang sudah dikukus hingga halus. Tambahkan gula pasir ke dalam ubi yang sudah dihaluskan. Kedua, aduk rata hingga tercampur sempurna. Ambil sejumput adonan dan bentuk seperti pocong. Tambahkan isian coklat atau keju ke dalam adonan. Kemudian, ulangi hingga adonan habis. Panaskan minyak dalam wajan hingga panas. Goreng ubi pocong hingga keemasan. Kemudian angkat dan tiriskan. Sajikan ubi pocong saat masih panas dan renyah.